Jumpa lagi dengan saya Anton di tutorial Inkscape. Ya, Inkscape yang saya pakai adalah Inkscape versi 1.0. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan tentang penulisan teks di kanvas Inkscape gitu ya. Baik, untuk menuliskan teks kita bisa menggunakan tool teks yang ada ini, yang saya tunjuk sekarang ini, atau kalau kita nggak pakai kita nggak klik ini, kita bisa langsung pakai shortcut T, huruf T, keyboard T begitu. Nah, kalau kita ingin membuat teks yang yang relatif singkat panjangnya, kita tidak perlu membuat semacam border untuk agar teks yang bisa kita buat bisa dalam bentuk paragraf gitu. Dalam arti kalau kita pengen cuman bikin satu deret teks, misal saya ingin memasukkan kata Jember begitu saja, maka kita hanya perlu tinggal klik, kemudian langsung kita masukkan dan kita ketik. Tapi kalau misalnya kita mau membuat satu paragraf, misal seperti ini, kita tadi perlu bikin boxnya dulu ya, kotaknya dulu, dengan cara mengedrag seperti ini gitu. Baik, sekarang kalau misalnya kita ingin mengubah, ini saya biskan dulu, misal saya ingin mengubah jarak antar huruf misalnya. Kalau kita klik font ini, kita double klik fontnya, jadi dari tadi kita select, kemudian kita double klik, kita sekarang bisa mengedit font ini, tulisan di sini, teks di sini, dan di atas ini, di deretan atas ini ada beberapa panel untuk pengaturan karakter dari karakter teks yang kita masukkan ini. Ya, misalnya kalau kita ingin menambahkan jarak antar huruf, kita bisa menggunakan pilihan di sini. Misalnya ini dalam ukuran pixel ya. Misalnya kalau kita ingin memberi jarak sekitar 20 pixel, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah dia alignmentnya menjadi yang di tengah begitu, kita tinggal pakai ini. Dan yang lain, misalnya ini untuk horizontal kerning, vertical kerning, kemudian rotation, karakter rotation, sama kalau ini, nah ini biasanya, ini defaultnya biasanya nilainya memang 1,25. Ini seperti spasi antar baris satu teks ya, satu baris dengan baris di bawahnya. Misalnya saya buat juga seperti ini, maka kalau saya ingin mendekatkan baris antara yang di bawah dan yang di atas, saya tinggal mengurangi saja, misalnya 0,75 misalnya. Nah, maka akan berubah seperti ini. Oke, baik. Kemudian kalau kita ingin memberi warna yang berbeda untuk font ini, kita bisa langsung mengeklik warna yang kita pilih di swatch yang ada. Saya di sini pakai Gnome High Colors. Kemudian kalau ingin memberi line, kita tinggal mengeklik warna tertentu dengan juga mengeklik tombol shift ya, dengan mengklik tombol shift. Nah, di sini kita memilih warna ini hijau muda gitu ya.
Kalau kita ingin menghilangkan fill-nya, tinggal mengeklik warna yang disilang di sini. Nah, jadi seperti ini. Lainnya juga demikian. Kalau ingin menghilangkan stroke-nya, jadi tinggal shift, kemudian tekan ini. Nah, demikian. Baik, kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah jenis fontnya, kita bisa memakai teks, panel text and font. Bisa shortcutnya ada di sini juga, menunya bisa pakai shift Ctrl T sehingga keluar. Misal saya ingin mengubahnya menjadi Bodoni misalnya, Bodoni, karena saya suka yang font yang stylenya itu macam-macam gitu ya. Nah, misal seperti ini, saya ubah menjadi Bodoni, saya kasih line. Nah, kalau kita lihat di sini, sebentar saya tutup dulu. Kalau kita lihat di sini, stroke dari di sekeliling objek kita sebenarnya tidak begitu bagus ya. Nah, ini bisa dipermanis kalau kita mengatur memberi sedikit sentuhan di stroke-nya. Jadi kita bisa pakai Ctrl Shift F untuk membuka fill and stroke panel ini. Kemudian di stroke style-nya ya, kita bisa memilih di bagian order ini, kita bisa sembunyikan line-nya di belakang. Bisa pilihannya bisa ini atau yang di bawahnya gitu ya. Jadi di sini ada keterangannya fill stroke markers, kemudian stroke fill markers. Nah, kita pilih yang itu. Jadi ada di belakang sini. Baik, misal saya ingin juga misalnya kalau saya ingin agak mengubah sedikit font saya agar dia bisa mengikuti bentuk tertentu ya, bentuk tertentu misalnya saya ingin pakai Bezier tool ini, saya bikin satu ya seperti ini. Untuk Bezier tool ini kalau kita ingin mengakhiri tinggal tekan enter saja, tinggal enter. Oke, kita besarkan misalnya. Ya. Nah, kalau kita ingin agar teks Jember ini mengikuti flow sesuai dengan Bezier tool ini, kita tinggal select keduanya. Kemudian di teks kita pilih put on path ya, put on path. Nah, permasalahannya adalah bahwa kita sekarang tetap memiliki path-nya ini dalam yang kelihatan seperti ini, jadi nggak langsung hilang. Nah, triknya itu tinggal kita ubah opacity-nya saja jadi 1 misalnya. Jadi dia tidak akan kelihatan. Tapi masih kalau mau kita ubah-ubah ya, kalau mau misalnya kita mau seleksi, dia masih mudah untuk ditemukan gitu ya, gitu. Baik, terima kasih. Demikian untuk bekerja dengan font. Baik, bye.